Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Mitaria Zega SPD, guru UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi pemahaman saya terhadap topik Merdeka Belajar dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Inilah 3 yang harus kita terapkan pada pemahaman topik Merdeka Belajar. Pada modul Merdeka Belajar ada 5 buah modul. Yang pertama adalah mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan kepada peserta didik. Pada modul 1, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik harus mampu mengenali kekuatan kelemahan diri sendiri. Pendidik dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan dan meningkatkan kapasitas diri. Dan pendidik harus mampu mengenal karakter kebutuhan peserta didik agar dapat menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, menyesuaikan tujuan dan kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pada modul kedua, mendidik dan mengajar. Yang pertama adalah mendidik secara menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, di mana ada 2 kodrat, yaitu kodrat murid dan kedua adalah azas trikon, di mana keduanya ini harus seimbang. Pada modul ketiga, kodrat murid, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak secara cepat atau tepat, di mana ada kodrat alam dan ada juga kodrat zaman, di mana keduanya harus menyesuaikan lingkungan dan perubahan terhadap zaman yang dihadapi oleh peserta didik, dan pendidik juga harus bisa menyesuaikan diri. Pada modul ketiga ada asas trikon, di mana pendidik dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan budaya, kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana keduanya harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, disesuaikan dan berkembang sesuai dengan karakter budaya peserta didik. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di mana dikenal dengan biologis atau rasa, intelligible atau kognitif dan berpikir, di mana pendidik berperan membantu peserta didik menemukan kecerdasan budi pekerti, pendampingan dan teladan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada modul keempat, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, di mana dikenal dengan teori tabula rasa, teori negatif, dan aliran daya pendidikan. Melalui pendidikan kecerdasan budi pekerti, peserta didik akan bertumbuh dan berkembang, mengendalikan tabiat asli dan watak biologis, di mana peserta didik akan terus berkembang menyesuaikan diri. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa
Potret manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya. Maka tugas pendidik adalah memberikan kebahagiaan dan penyempurnaan terhadap peserta didik. Modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana ada fungsi pendidikan yaitu mengantarkan, membantu dan memerdekakan peserta didik dan merupakan kunci yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Pada modul 5 ini juga pendidik harus adaptif, kredibel, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, di mana melalui sistem AMO, seluruh pendidikan mencapai tujuan akhir yakni keselamatan dan kebahagiaan peserta didik seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, memberi teladan, semangat, dan dorongan. Bapak Ibu guru hebat, dari paparan yang saya sampaikan, mohon umpat balik untuk memperkaya kompetensi saya dan juga Bapak Ibu guru. Maka dengan senang hati mohon ketika memaparkan ini, mohon umpan balik. Terima kasih. Salam guru hebat.